Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Silpi. Saya di sini akan menjelaskan evaluasi penjualan. Saya kelas 12 BDP 3. Evaluasi penjualan. Evaluasi penjualan adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dan evaluasi penjualan juga adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja, entah itu metode, manusia maupun peralatan. Kinerja penjualan adalah memberikan informasi dan menjadi alternatif terbaik. Beberapa informasi yang harus kita dapatkan dalam evaluasi. Yang pertama adalah tingkat kemajuan. Yang kedua, tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam dengan tujuannya. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan di masa yang mendatang. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam evaluasi penjualan yaitu ada 4. Yang pertama membuat standar kerja. Yang kedua adalah mencatat hasil kerja real. Yang ketiga adalah mengadakan evaluasi atau pembagian hasil kerja dengan standarnya. Yang keempat, mengambil tindakan yang diperlukan. Tujuan evaluasi hasil penjualan dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat rentabilitas. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Analisis kinerja keuangan dibagi menjadi 7. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi. Yang ketiga, analisis persentase per komponen yaitu common size. Yang keempat, persentase sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima, ada analisis sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, ada analisis untuk rasio keuangan. Yang ketujuh, ada analisis dalam perubahan laba kotor. Menganalisis evaluasi hasil penjualan. Terdapat faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor ini mencakup persediaan barang, prosedur dalam pemberian piutang, komisi penjualan yang diberikan kegiatan salesman, dan sales promotion, agar jawabannya objektif respon menanggapi. Meliputi persediaan atau stok barang, prosedur pemberian piutang, komisi penjualan, kegiatan salesman, dan kegiatan sales promotion. Faktor ekstern. Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor ekstern ini meliputi perubahan secara konsumen, munculnya saingan baru, munculnya barang pengganti, pengaruh psikologis, dan adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, dan kemungkinan adanya tindakan dari pesaing. Pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan adalah kegiatan penting yang harus dilakukan dalam bisnis dan akuntansi. Pencatatan penjualan juga adalah hal yang mendasar yang harus dilakukan. Dan dengan adanya catatan tersebut, semua transaksi penjualan dan keuangan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan dibawa ke laporan keuangan beserta bukti transaksi. Transaksi keuangan menurut Mardi tahun 2011 adalah aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi dalam perusahaan satu unit perusahaan yang dimiliki, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan mata uang, dapat mempengaruhi keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi. Macam-macam bukti transaksi keuangan, ada internal dan eksternal. Internal ada dalam perusahaan sendiri, yang eksternal yang jelas ada pihak luar. Internal adalah kas masuk, kas keluar, dan memo. Dan bukti eksternal adalah faktur, kwitansi, nota, dan nota debit. Macam-macam bukti transaksi keuangan. Dilihat dari sumbernya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bukti internal. Bukti internal adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan dan untuk internal perusahaan. Sederhananya berupa memo dari pimpinan ataupun orang tertentu. Bukti internal meliputi bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Dan bukti kas keluar adalah bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang
tunai, misalnya untuk membayar gaji, utang, dan lain-lain. Memo. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Yang kedua ada bukti eksternal. Bukti eksternal adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya meliputi faktur atau invoice adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur biasanya dibuat dengan rangkap dua, yaitu asli atau fotokopian. Faktur asli diberikan kepada pembeli, yaitu bagian bukti pencatatan pembelian kredit. Sedangkan faktur kopi dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Yang kedua ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan atau atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menerima uang maupun yang melakukan pembayaran. Ada nota. Yang ketiga, nota adalah bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian tunai. Yang keempat, ada nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak di luar perusahaan karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan memperbelikan atau rusak. Dengan nota debit, penjual dapat memberitahu kepada konsumen bahwa akunnya sudah didebit atau didebit dengan jumlah tertentu. Hai, sekian dari saya materi evaluasi penjualan dan macam-macam bukti transaksi penjualan dari Neng Silpi kelas 12 BDP 3. See you shortly.